Pada akhir Desember 2019, masyarakat di segala penjuru bumi tengah mempersiapkan acara tahun baru menuju 2020. Sayangnya, pada saat yang bersamaan, virus corona yang ganas datang dan menyerang paru-paru manusia. Penyebaran virus corona sangat cepat. Pada akhirnya, bulan Mei sampai dengan bulan Juni, beberapa negara mulai beraktivitas kembali. Di Indonesia, hal itu diterapkan sebagai new normal. New normal adalah kembali kegiatan masyarakat seperti aktivitas dengan perhatian protokol kesehatan. Munculnya pandemi COVID-19, masyarakat dituntut untuk bisa beradaptasi dengan keadaan ini. Kebiasaan-kebiasaan baru sangat diperlukan oleh masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan keadaan yang baru. Karena itu, masyarakat perlu membentuk pola-pola kebiasaan baru yang sedikit berbeda dari pola kebiasaan yang sebelumnya. Indikator new normal salah satunya indikator epidemiologi. Yang pertama, penurunan jumlah kasus ODP, PDP, dan positif COVID-19 pada minggu terakhir sebesar 50% dari jumlah kasus puncak. Yang kedua, penurunan persentase meninggal akibat COVID-19 menurun 50% dari jumlah kasus puncak. Sebelum menerapkan new normal di suatu daerah, pemerintah daerah haruslah memastikan bahwa masyarakatnya telah mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan penularan virus corona. Tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan membuat virus corona kembali menyebar dan new normal yang diusahakan menjadi sia-sia. Di masa pandemi ini, kita harus menerapkan etika batuk dan bersin dengan benar. Gimana caranya? Ketika kita batuk dan bersin, kita harus menutupi mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Kenapa lengan atas bagian dalam? Karena area tersebut tidak akan beraktivitas menyentuh wajah. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan minum multivitamin. Tidak hanya memenuhi nutrisi tubuh dengan makanan dan minuman yang bisa menjaga daya tahan tubuh, mengkonsumsi multivitamin juga akan terbiasa untuk banyak kalangan. Ketiga adalah physical distancing. Physical distancing sangat mempengaruhi keefektifan new normal. Kamu tentunya akan mengatur jarak keberadaan kamu dengan orang lain. Hal ini mengacu kepada anjuran berbagai pihak yang menyatakan adanya jarak aman untuk bersosialisasi agar tidak terpapar virus berbahaya jika orang tersebut adalah karier atau pembawa virus. 4. Cuci tangan sebelum masuk rumah. Ketika Anda berada di luar rumah, perhatikan kuman di tangan Anda. Hindari menyentuh wajah sampai Anda bisa mencuci tangan. Jika mungkin, bawa pembersih tangan atau hand sanitizer agar Anda tidak meninggalkan patogen yang berpotensi berbahaya di setir mobil atau motor. Yang kelima, memakai masker. Masker sendiri sangat penting untuk meminimalisir penyebaran virus. Cara menggunakan masker pun juga harus benar, yaitu dengan menutup mulut dan hidung. Saat berpergian, hendaknya membawa masker cadangan untuk berjaga-jaga jika masker yang kita pakai kotor. Salah satu keuntungan dari diberlakukannya new normal adalah kegiatan akademik berjalan secara efektif seperti semula. Dengan arti, kegiatan tatap muka kembali diterapkan pada proses belajar mengajar di sekolah, sehingga penyampaian materi akan kembali efektif dan siswa dapat dengan cepat menangkap materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang kedua, dengan diterapkannya peraturan new normal, kegiatan bisnis di Indonesia akan berjalan seperti biasa dan hampir seluruh sektor industri akan beroperasi kembali. Itu tentu saja membuat perekonomian akan kembali berputar dan bergerak seperti biasa. Dengan begitu, nilai rupiah akan semakin meningkat. Di sisi lain, angka positif corona yang terus meroket adalah bukti kegagalan new normal. New normal gagal karena masyarakat belum memahami betul apa itu new normal. Tingkat kesadaran masyarakat pun masih rendah. Banyak sekali yang melanggar protokol kesehatan, seperti tidak menjaga jarak, tidak memakai masker, dan tidak mencuci tangan setelah bepergian. Belum ada satupun negara yang berhasil menerapkan new normal. Jepang sebagai salah satu negara yang menerapkan new normal terancam gelombang 2 corona. Pada dasarnya, data saintis diperlukan sebagai dasar penerapan new normal. Data persebaran virus, kenaikan kasus, kenaikan angka kematian, persentase kemungkinan sembuh pasien, hingga data perkembangan virus terkini. Namun, nyatanya beberapa daerah hanya mempertimbangkan data dari staf politik dan ekonomi. Akibatnya, muncul klaster-klaster penyebaran COVID-19 baru di beberapa daerah di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa new normal tetap perlu dievaluasi dari berbagai sisi. Meskipun begitu, kita harus tetap berhati-hati dan tetap menjaga kesehatan di dalam maupun di luar rumah. Makan makanan yang sehat dan mencuci tangan setelah bepergian sangat diperlukan untuk menjaga keadaan tubuh. Serta, jangan lupa untuk memakai masker saat berada di luar rumah.